Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renjani Fitria Dewi, NPM 217555060 dari Akuntansi Perpajakan 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Baiklah, yang pertama ada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Lalu ada manajemen entitas yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Lalu, tujuan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Lalu, pada laporan keuangan lengkap atau pada tingkat keutamaan sama, ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas pada PSAK 2, CALK atau catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya atau retroaktif kesalahan. Selanjutnya ada karakteristik umum laporan keuangan pada penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang pertama, entitas yang telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan, dalam keadaan yang sangat jarang ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap SAK akan memberikan pemahaman yang salah. Lalu, entitas memberikan pengungkapan. Yang pertama, dalam menyusun LK, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun LK atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa kecuali tidak material. Saling hapus, aset dan liabilitas, beban dan pendapatan. Tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Dan frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun harus diberikan pengungkapan. Penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan dalam operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Baiklah, selanjutnya perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Selanjutnya ada identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain. Dalam dokumen publikasi yang sama menyajikan informasi berikut. Yang pertama, nama entitas dan periode laporan. Yang kedua, menentukan apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Yang terakhir, pembulatan yang digunakan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialistis informasi tersebut. Pos tambahan, judul sub, atau total boleh disajikan sepanjang relevan.
Penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset, penyelesaian kewajiban, liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya ada minimum line item yang harus ada pada laporan keuangan adalah aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan yang tidak termasuk jumlah yang disajikan pada bagian E, H, dan I, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis sesuai PSAK nomor 69, persediaan, piutang dagang dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK nomor 58, utang dagang dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, yang tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam bagian K dan I, liabilitas dan aset untuk pajak kini sesuai dengan PSAK nomor 46, liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sesuai PSAK nomor 46, liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58. Kepentingan non-pengendali yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dan modal saham dengan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau kas atau setara kas pada PSAK 2, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya, klasifikasi liabilitas pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.